Teman-teman tahu nggak sih, pantai adalah salah satu objek wisata favorit di Lampung yang sering dikunjungi masyarakat saat liburan. Ketika teman-teman berlibur ke pantai, teman-teman pastinya melihat gelombang air laut atau yang biasa disebut dengan ombak. Peristiwa tersebut disebabkan oleh hembusan angin dan ternyata setelah diperhatikan, gelombang air laut satu sama lainnya saling bertabrakan. Hal ini berkaitan dengan materi gelombang mekanik dan karakteristik gelombang loh. Lalu apa ya yang dimaksud dengan gelombang mekanik dan karakteristik gelombang? Kalau teman-teman penasaran, simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, nama saya Fira Nabila. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar materi tentang gelombang mekanik dan karakteristik gelombang. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang gelombang air laut. Seperti yang kita ketahui, bahwa gelombang tersebut adalah salah satu contoh dari gelombang mekanik yang membutuhkan medium perambatan. Jadi, angin yang berhembus berperan sebagai medium perambatan dari gelombang air laut. Kalau tidak ada angin atau medium lainnya, maka tidak akan ada gelombang yang terjadi. Tahukah kamu apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat pada suatu medium. Medium tersebut diperlukan untuk menyalurkan energi untuk proses perambatan gelombangnya. Jadi, kalau tidak ada medium, maka tidak ada gelombang yang terjadi. Mediumnya ada apa aja sih? Ada padat, cair, dan gas. Lalu, medium itu berpindah atau ikut merambat tidak sih? Tentu tidak. Medium tetap di tempatnya dan tidak ikut merambat. Nah, menurut arah rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan jenis gelombang di mana arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang yang merambat pada tali. Contoh lainnya, gempa bumi di mana dataran atau batuan merupakan mediumnya. Arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, yang menyebabkan dataran berguncang yang merusak seluruh permukaan di setiap jalur arah rambatannya. Ilustrasi dari gelombang transversal adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang di mana arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambat pada pegas ataupun selingki. Contoh lainnya, gelombang suara. Gelombang suara mengubah tekanan, merapat dan merenggang molekul-molekul di udara yang membuatnya bergetar sejajar dengan arah rambatannya. Ilustrasi dari gelombang longitudinal adalah Setelah teman-teman tahu apa itu gelombang mekanik, sekarang mari kita mengenal persamaan-persamaan dari gelombang mekanik. 1. Panjang gelombang. Pada gelombang transversal, panjang gelombang merupakan panjang satu siklus gelombang, yakni dari satu puncak ke puncak setelahnya, atau dari satu lembah ke lembah setelahnya. Jika terdapat dua puncak gelombang dan dua lembah, maka panjang gelombangnya adalah 2. Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan dan satu renggangan, atau jarak antara dua rapatan yang berurutan. Panjang gelombang disebut sebagai lambda, dan satuannya adalah meter. Panjang gelombang dapat dicari dengan rumus dengan keterangan S adalah jarak yang ditempuh gelombang dan N adalah banyaknya gelombang. 2. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang merupakan jumlah gelombang yang terbentuk
setiap detik atau dapat diartikan sebagai banyaknya satu siklus gelombang penuh yang terbentuk dalam satu detik. Lambang dari frekuensi gelombang adalah F, dengan satuannya adalah Hz. Frekuensi gelombang sangat dipengaruhi oleh panjang gelombangnya. Jika panjang gelombangnya kecil, maka frekuensi gelombangnya akan tinggi. Dan juga sebaliknya, jika panjang gelombangnya besar, maka frekuensi gelombangnya akan rendah. Persamaan rumus dari frekuensi adalah dengan keterangan F adalah frekuensi gelombang, N adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan, T adalah waktu yang ditempuh gelombang, dan T besar adalah periode gelombang. 3. Periode gelombang. Periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak satu panjang gelombang. Lambang periode adalah T besar, dengan satuan detik atau second. Persamaan rumus dari periode adalah dengan keterangan T besar adalah periode gelombang, N adalah jumlah gelombang yang dihasilkan, T adalah waktu yang ditempuh gelombang, dan F adalah frekuensi gelombang. 4. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 detik. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V, dan dalam sistem internasional satuannya adalah m/s. Persamaan rumus dari cepat rambat gelombang adalah dengan keterangan V adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi gelombang, dan T adalah periode gelombang. Kalau tadi kita sudah membahas tentang gelombang mekanik, ternyata selain gelombang mekanik, gelombang juga punya karakteristik loh. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari gelombang. 1. Pemantulan gelombang. Gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan. Gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi A. Gelombang datang dan gelombang pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. B. Sudut gelombang datang sama dengan sudut gelombang pantul. 2. Pembiasan gelombang. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan gelombang. Seperti pada peristiwa pemantulan, gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiaskan dan berlaku hukum pembiasan gelombang yang berbunyi A. Gelombang datang, gelombang bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. B. Gelombang datang dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal. Maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal. Sudut bias R kurang dari sudut datang I. C. Gelombang datang dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sudut bias R lebih dari sudut datang I. 3. Difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Celah bertindak sebagai sumber-sumber gelombang berupa titik dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. 4. Interferensi gelombang. Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren, artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan dengan 1. Interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan, terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. 2. Interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling meniadakan, terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan. 5. Polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah.
Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Itu artinya polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal. Misalnya, pada gelombang bunyi, polarisasi dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan peristiwa bidang getar. Peristiwa polarisasi dapat divisualisasikan dengan membayangkan gelombang transversal pada seutas tali. Seutas tali digetarkan dengan melewati sebuah celah sempit vertikal. Tali terlihat menyimpang seperti spiral. Setelah gelombang tali melewati celah, hanya arah getar vertikal saja yang masih tersisa, sedangkan arah getar horizontal diredam atau diserap oleh celah sempit tersebut. Gelombang yang keluar dari tali tersebut disebut gelombang linear. Dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Medium nyata yang gelombangnya merambat dapat disebut sebagai medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi, gelombang mempertahankan bentuknya. Contoh medium non-dispersi adalah udara sebagai medium perambatan dari gelombang bunyi. Jika teman-teman sekalian sudah paham, selanjutnya kita akan membahas contoh soal bersama-sama. Contoh soal 1. Pada permukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya sejauh 70 cm. Keduanya naik turun seiring permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang. Sedangkan di antara dua gabus tersebut ada satu bukit gelombang. Maka tentukanlah cepat rambat gelombang pada permukaan danau. Pembahasan contoh soal 1. Jarak PQ sama dengan 3/2 lambda. 75 cm sama dengan 3/2 lambda. Maka lambda sama dengan 50 cm. Dari soal diperoleh F sama dengan 2 Hz. Dan dengan menggunakan persamaan cepat rambat gelombang diperoleh V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan 50 cm dikali 2 Hz. V sama dengan 100 cm per second atau V sama dengan 1 M per S. Contoh soal 2. Sebuah telepon mainan terdiri dari dua kaleng, kaleng A dan kaleng B yang dihubungkan dengan seutas tali panjang, kemudian dibuat tegang pada saat tertentu. Ali mengambil kaleng A dan Budi mengambil kaleng B, kemudian bergerak sehingga tali menegang. Ketika Ali berbicara pada kaleng A, maka Budi akan mendengar suara Ali pada kaleng B. Hal ini disebabkan karena pembahasan contoh soal 2. Bunyi merupakan gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Kasus di atas merupakan salah satu peristiwa yang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat, yaitu tali yang digunakan untuk menghubungkan kedua kaleng yang dipakai Ali dan Budi. Untuk melatih kemampuan teman-teman dalam materi ini, teman-teman bisa berlatih dengan latihan soal berikut ini. Pada zaman yang serba modern ini, teknologi menjadi hal penting. Salah satu teknologi pada gelombang mekanik yaitu bunyi. Bunyi sendiri bisa diartikan sebagai gelombang longitudinal yang berupa energi yang merambat. Dalam perjalanannya, gelombang bunyi dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari ultrasonografi, terapi ultrasonik, hingga sonar. Teman-teman, ternyata gelombang mekanik dan karakteristiknya sangat penting ya di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi perkembangan zaman yang sangat cepat dan teknologi yang semakin canggih membuat kita membutuhkan gelombang mekanik dan karakteristiknya dalam kehidupan. Ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita adakan diskusi terlebih dahulu. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Untuk teman-teman semuanya, tetap semangat, jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya harap video ini dapat bermanfaat
bagi kita semua. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.